Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'auda bi ihsanin ila yaumiddin. Yang terhormat Bapak Menteri beserta Ibu, yang kami hormati Menteri Senior Prof. Wardiman, Ustadz Komisi 10, mohon maaf Ustadz. Yang kami hormati Wakil Menteri, alhamdulillah komplit. Yang kami hormati Ibu Sekjen dan seluruh pejabat di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, mohon maaf tidak kami sebut satu persatu. Seluruh yang mengikuti acara ini, baik yang melalui jaringan online dan yang hadir. Mohon maaf saya sudah dipeseni untuk tidak lama-lama, apalagi yang hadir begitu banyak, sebagian tidak dapat tempat duduk. Jadi mohon izin Pak Menteri, saya akan menyampaikan hikmah halal bihalal ini agak lebih cepat. Jadi saya usahakan selesai sebelum jam 14. Sepakat ya? Nah, ini silaturahim yang menarik sampai Menteri Senior hadir, dan silaturahim seperti ini menjadi kebahagiaan kita. Apalagi ini hari pertama kita masuk, sehingga tanggal ini banyak yang menyelenggarakan silaturahim Idul Fitri, silaturahim halal bihalal seperti ini, yang semua itu memang tidak bisa hanya diwakili dengan pertemuan melalui medsos kita. Walau kadang kita karena keterbatasan tidak bisa hadir ke rumah orang tua, ke rumah Pak D atau ke rumah paman, tapi nggak bisa. Idul Fitri itu nilainya sama dengan tatap muka yang tidak bisa dihadiri itu. Tuh kalau anak muda sering ngucapin, maaf Pak D, saya nggak bisa silaturahim hari ini, dan mungkin Idul Fitri ini kami nggak bisa hadir ke rumah Pak D. Pak D-nya paling jawab, enggak apa-apa nak, saya tahu kamu sibuk sekarang. Ya, enggak apa-apa Pak D, maaf, Pak D memaklumi itu. Tolong segera dinikmati saja opornya, saya kirim fotonya ya gitu. Enggak bisa, padahal kebersamaan itu luar biasa. Bapak Ibu masih ingat sabda Rasul yang sangat masyhur itu, impact dari silaturahim yang luar biasa. Barang siapa yang pengen dipanjangkan umur dan dilapangkan rezekinya, satu matan nyebutnya man ahabba ayyubi'satolahu fi rizkihi, matan yang lain nyebutnya man sarrohu, barang siapa yang ingin baginya ayyubi'satolahu fi rizkihi wa ayyung sa'alahu fi atharihi, maka Rasul pesennya fal yasil rahimah. Kalau pengen dilapangkan rezeki, dipanjangkan umur, kata Rasul, ndaklah ia suka silaturahim. Ada penelitian yang dipublish sekitar 2016-2017 yang dilakukan oleh ilmuwan Harvard. Penelitian ini melibatkan sekitar 724 sampel. Sebagian mahasiswa tahun kedua di Harvard dan 400 lebih itu masyarakat di sekitar Boston. Penelitian ini lebih dari 76 tahun. Yang menarik di penelitian ini, setiap 2 tahun responden itu didatangi untuk
wawancara mendalam, dan setiap 5 tahun sekali ketika dibutuhkan pemeriksaan kesehatan dengan peralatan-peralatan yang dibutuhkan termasuk pencitraan, radiologi, dilakukan penelitian itu. Salah satu target penelitian panjang ini mencari variabel penentu panjang umur dan bahagia. Ketika 2016 itu direktur penelitiannya sudah berganti ke Dr. Robert Waldinger. Ini direktur yang kedua karena direktur pertamanya sudah wafat saking panjangnya penelitian itu. Dari 724 sampel tadi yang masih hidup 60. Yang masih hidup 60, terus di antara variabel dominan kenapa ia memiliki kebahagiaan lebih tinggi dan panjang umur, ternyata kuncinya pada relasi sosial yang baik. Dalam bahasa agama, relasi sosial ya silaturahim itu. Ini semakin menguatkan betapa apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu mesti benarnya. Di Italia, mohon maaf Pak Menteri, saya belum pernah ke Italia. Kalau Prof. Mukti sudah berkali-kali menyampaikan paper di sana. Di Italia itu kan ada semacam kampung yang menarik oleh psikolog dari Kanada setahu saya. Diteliti karena di kampung itu penduduknya itu sekarang bahkan banyak yang di atas 100 tahun. Terus apa faktor yang dominan dari sisi psikologis? Ternyata memiliki relasi sosial yang baik dan sering bertatap muka. Jadi sering kumpul, sering ketemu, itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari variabel kenapa di komunitas Sardinia itu memiliki angka harapan hidup yang panjang. Oleh karena itu, bagi kita, Rasul sudah menyebut seperti itu, hasil penelitiannya sudah begitu, harusnya kita terus rajin silaturahim. Rajin silaturahim. Silaturahim tatap muka seperti kita ini sering kita diganggu dengan gadget kita. Karena sekarang anak-anak itu kalau sudah diajak makan orang tuanya, kadang milihnya sudah Pak, pesen aja kita makan bersama di rumah. Tapi ketika pesanannya datang, anak itu makannya di kamar sendiri. Orang tuanya pengen suasana makan bareng itu. Bahkan sebuah kisah, ketika seorang anak, bapak ibunya sudah pensiun, terus melihat bapak ibunya itu masih sering ke toko, ke warung, bahkan bapaknya masih antri untuk menerima uang pensiunan. Ada yang kalau di tempat tertentu ada yang antrinya di bank, ada yang antrinya di kantor pos. Maka ketika mulai masuk gadget yang canggih itu, anaknya pulang, bapak mulai bulan depan tidak usah antri di bank atau kantor pos. Saya enggak tega lihat bapak untuk ambil uang pensiunan harus lebih dari 2 jam antri di situ. Terus anak itu juga nyebut, mama enggak usah lagi belanja sayur ke toko sebelah, ke warung sebelah. Nanti mama malah jatuh lagi. Rupanya setelah didengarkan, anak itu pengen mengganti gadget bapaknya biar bisa dipakai untuk mobil banking atau yang lain itu. Ujung-ujungnya karena ada kata-kata, nanti kalau papa kecelakaan, mama kecelakaan lagi, yang repot juga saya, anaknya gitu. Jadi bukan karena ingin membantu orang tuanya, tapi karena dia tidak mau repot. Untung bapaknya yang cerdas itu jawab, besok semua dari sini nak. Iya Pak, Bapak mau beli apapun, mari tak ajarin. Mau transfer, mau apapun saya ajarin di sini. Akhirnya bapak itu bilang, nah Bapak antri di kantor pos untuk ngambil uang pensiunan 4 jam, jangan kau kira itu penderitaan. Itu justru hari yang saya tunggu, bukan uangnya,
Tapi disitulah Bapak ketemu para senior, teman-teman Bapak yang kita bercerita. Bahkan 4 jam itu rasanya belum cukup. Terus Bapak tadi bilang, kamu pesen agar mamamu enggak lagi beli sayur di warung tetangga. Tahuilah ya nak, waktu mamamu jalan-jalan sama papa, terus mamamu keserempet jatuh, siapa yang nolong? Yang nolong pedagang sayur langganan mamamu itu. Apa bisa HPmu nolong orang kecelakaan? Terus dia negaskan, enggak bisa silaturahim itu diwakili hanya dengan gadget ini. Oleh karena itu ketika bisa silaturahim seperti ini, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ya semakin kesini ketemu pangling itu wajar. Apalagi kalau silaturahim SMA di usia di atas 55 tahun. Itu pada nggak ngakui temennya. Dikisahkan kan, ayo seperti biasa, tolonglah Pak Ketua kelas jemput kita di halte. Akhirnya anggota reuni SMA tadi itu nunggu di halte, sambil nunggu cukup lama, 1/4 jam kok belum ada, setengah jam belum ada. Akhirnya dia telepon ketua kelas, kok nggak jadi jemput saya udah di halte. Ketua kelasnya bilang, saya sudah muter ke situ 2 kali. Nggak ada teman SMA saya, adanya cuma nenek-nenek gitu. Dia lupa bahwa dia sendiri sudah jadi kakek. Dan kami pernah menyaksikan reuni, dan ini mantan pejabat karena usianya di atas 60. Terus beliau minta saya untuk tolong mas difotokan. Maka saya ambil sebaik-baiknya, dan apa yang terjadi? Ayo senyum yang baik, jangan pikirkan lagi. Pokoknya kita dulu pernah cantik ya gitu. Tapi itu yang menjadikan suasana itu jadi meriah. Oleh karena itu ketika Rasul sudah memerintahkan silaturahim, penelitian membuktikan silaturahim begitu hebat, maka mari kita biasakan silaturahim. Karena tadi Pak Menteri sudah berpantun, saya berusaha mikir pantun apa yang cocok itu. Saya pengen ikut buah-buahan, nanti di sini menunya cuman buah semua gitu. Nah, biasanya kalau Idul Fitri itu ada apa Bu Dirjen? Ada ikan, ayam, opor. Nah, saya pinjam opor ayam. Opor ayam sudah tersaji. Rendang daging di atas nampan. Selamat Hari Raya Idul Fitri, salah dan khilaf mohon dimaafkan. Saya tadi merasa tahu diri, tidak minta dukungan kata-kata cakep. Sekarang ini pengusaha klinik kecantikan itu mau gulung tikar karena banyak yang cakep hanya dengan bikin pantun gitu. Maka saya tadi tidak minta dukungan cakep itu, karena selamanya begini. Yang kedua Bapak Ibu, karena waktunya singkat, saya juga menyampaikan satu hadis Nabi yang pendek yang dinasihatkan kepada sahabat. Rasul itu pesannya begini, ittaqillah haitsuma kunta wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kata Rasul, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Kalau kita maknai, jadilah orang bertakwa kapanpun dan dimanapun. Kenapa ini kami sampaikan yang pertama? Karena menurut survei ada 5 kondisi yang berubah ketika Ramadan berakhir menuju bulan baru. Di antaranya ketika Ramadan masuk, banyak orang itu tiba-tiba berubah mendadak Islam. Semuanya, tampilan fisiknya, kegiatannya. Tapi begitu Ramadan berakhir, banyak yang tidak berusaha mempertahankan kebaikannya itu. Ketika Ramadan, panggilan adzan itu menghadirkan semangat untuk
hadir ke masjid sholat berjamaah. Begitu Ramadan berakhir, banyak yang tidak lagi ingin memakmurkan masjid itu. Maka kita pengen apa yang dipesankan Rasul, ittaqillah haitsuma kunta, ini kita jaga betul. Jangan sampai Ramadan berakhir pula ketakwaan kita itu. Nah, bagaimana kita mempertahankan itu? Konon sampai ada masjid itu saking jengkel, adzannya itu tidak jam lumrah waktu masuk sholat, kira-kira jam segini ini muadzinnya adzan. Orang-orang sedang di tempat kerja, di kerja bakti, dengar adzan itu heran. Allahu akbar, Allahu akbar. Terus didatangi. Siapa jam segini adzan? Karena adzannya masih berjalan terus, barulah ketahuan ternyata yang adzan itu memang masnya muazin tetap itu. Mas, stop mas, kamu itu sedang stres atau gimana? Nek wong Jawa le ngarani stres niku napa? Bapak Ibu ada yang bisa bahasa Jawa ya? Kowe iki edan apa priye? Jam segini kok adzan? Ini enggak mungkin kalau orang yang normal. Ini hanya orang yang kelainan jiwa, jam segini kok adzan. Terus muadzinnya itu malah balik tanya, sebetulnya yang jiwanya enggak sehat siapa ya Pak? Ya sampean jam segini kok adzan. Bukan gitu Pak, kalau saya adzan tepat waktu pada enggak ke masjid, bareng saya adzan salah kok malah pada ngumpul ke masjid itu. Baru sadar, oh berarti saya ini yang salah gitu. Dikritik dengan adzannya tidak tepat. Maka kita pengen kebiasaan yang baik itu dilanjutkan. Kalau Al-Quran mengajak mempertahankan, sering kita ngaji, ustadznya bilang, afdhalu sodaqah fi Ramadan, sebaik-baik sedekah sodaqah di Ramadan. Ustadznya memberi semangat begitu, sehingga ketika Ramadan orang sedekah luar biasa. Maka bahasa Al-Quran, kalau jadi mutakin, ciri pertama, alladzina yunfikuna fis-sarra'i, maka mutakin yang benar, walaupun Ramadan usai, dia tetap rajin sedekah. Bahkan sedekah bahasa Al-Quran baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Mungkin Bapak Ibu membaca berita Indonesia itu 7 tahun berturut-turut dinobatkan sebagai negara paling dermawan. Kalau menurut CAF 7 tahun berturut-turut. Karena memang kepedulian orang Indonesia itu luar biasa. Dan yang menarik di situ, kenapa Indonesia kok selalu mendapatkan ranking nomor 1 sebagai negara paling dermawan? Dipaparkan di situ, ada faktor budaya aslinya yang suka gotong royong dan suka menolong. Kemudian disebut juga nilai-nilai agama yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia. 7 tahun berturut-turut Bapak Ibu. Nanti mana lagi yang di bawah Indonesia? Di bawah Indonesia kan nomor 2, nomor 3-nya itu Nepal dan Singapura. Itu menjadikan kebanggaan kalau Indonesia itu masuk bagian dari negara yang paling dermawan. Itulah kenapa dulu ketika pandemi begitu dahsyat, Indonesia itu bangkitnya unik dibandingkan negara maju yang lain. Oleh karena itu menjadi pribadi mutakin, pribadi yang suka menolong baik dia dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Yang kedua Bapak Ibu, dalam rangka mempertahankan ketakwaan kita ini, Al-Quran menyebut ciri mutakin yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidh. Dia pandai menahan amarah. Ketika Ramadan kita berpuasa Bapak Ibu, selain harus meninggalkan kemaksiatan, kita harus pandai menahan nafsu amarah itu. Bahkan ketika Rasulullah melihat orang berpuasa tapi dia marah-marah sama pekerjanya, dan itu disaksikan oleh Rasul,
Rasul kan mendekati orang itu sambil memberi kurma. Terus memberi kurma, setelah diberi kurma, saudagar tadi yang sedang marah-marah sama anak buahnya tadi bilang, "Ya Rasul, saya sedang berpuasa." Apa jawaban Rasul? "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atos." Berapa banyak orang berpuasa, ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali hanya lapar dan dahaga. Ketika Rasul melihat orang berpuasa kok masih suka marah, Allah tidak sudi melihat puasa orang seperti itu. Maka Al-Quran mengabadikan orang yang bertakwa itu jadi pandai menahan amarah. Tidak ada Bapak Ibu orang yang suka dimarahin dan biasa marah ini menjadi perusak silaturahim. Bapak Ibu, banyak penelitian yang membuktikan bahwa marah dan emosi negatif itu meningkatkan risk faktor kejadian serangan jantung dan stroke. Saat ini penyebab kematian mendadak terbesar itu adalah cardiac attack dan stroke. Maka teman kami sesama neurolog nyebut stroke itu sebagai penyakit terberat. Karena stroke, kalau ringan itu hanya setas Pak. Apalagi truknya truk tronton gitu. Saya itu tanyanya serius, kenapa dibilang terberat? Ya namanya aja stroke Pak, ya mesti. Lah ternyata stroke dan serangan jantung itu secara ilmiah terbukti meningkat pada kasus orang-orang yang marah dan emosi negatif. Yang menarik misalkan untuk kasus stroke Pak, ada penelitian sekitar 2/3 kasus stroke itu 1 atau 2 jam sebelumnya habis mengalami emosi negatif. Di situ disebut jengkel, marah, dendam, sangat berhubungan dengan itu. Ketika orang itu marah, kan terjadi pacuan katekolamin. Ketika katekolamin terpacu Pak, gambarannya orang marah itu jadinya begini. Katekolamin menaikkan denyut jantung itu jadi lebih kuat dan lebih cepat, tapi katekolamin yang naik itu menjadikan pembuluh darah di periferi itu menyempit. Sehingga sering digambarkan orang marah itu kayak orang pasang selang di keran, kerannya dibuka full, tapi ujung selangnya dipencet. Maka tekanan di dalam selang itu tinggi sekali. Orang marah itu sering disebut sebagai orang yang naik darah. Itu real Bapak Ibu. Ada pasien kami biasanya tensinya normal, waktu itu kita giliran periksanya agak lambat itu. Loh Bu, kok tensinya tinggi? Jawabnya waktu itu, tensinya tinggi, kenapa ini? Jawabnya kira-kira bahasa begini, ya dok tadi antrinya lama. Jengkel antrian panjang itu menaikkan tensi pasien itu. Apalagi marah. Yang menarik di penelitian dari John Hopkins School of Medicine itu, di sana meneliti 1.000 laki-laki, sampelnya diambil semua laki-laki, terus dikaitkan dengan gaya hidup, dengan kejadian berbagai macam penyakit. Lelaki yang punya kebiasaan marah, ternyata kadar protein interleukin 6-nya itu tinggi. Sehingga proses kekakuan pembuluh darahnya itu lebih cepat terjadi. Dan hasilnya Bapak Ibu, angka hubungannya laki-laki yang punya kebiasaan marah punya potensi mengalami serangan jantung 3 kali lebih besar dibandingkan manusia biasa. Kalau pengen membuktikan, mari biasakan marah Bapak Ibu. Yakin akan segera terbukti. Tapi kalau kita pengen jadi mutakin, tahan, tidak usah marah. Mungkin ini Bu Menteri, di John Hopkins yang diteliti laki-laki, mungkin karena di sana yang sering marah laki-laki. Nah perlu dicek di Jakarta ini. Kira-kira kalau di rumah yang biasa marah, itu para ibu atau para istri? Ya. Mungkin juga para bapak. Semuanya saja, karena ini nasihat Rasul begitu. Ini sudah terbukti Bapak Ibu, penelitiannya banyak, bahkan sudah kita meta-analisis penelitian itu. Oleh karena itu mari jaga betul-betul agar kita tidak mudah marah.
Jangan tersesat oleh tulisan di grup WA. Kalau di grup WA, penyebab stroke itu sering disebarkan. Stroke bisa terjadi karena tidak seimbangnya stroke gaji dan stroke belanja. Itu kalau di grup WA. Kalau di sini nggak bisa. Oleh karena itu, mari biasakan kita untuk menjaga marah kita. Bahkan ayatnya dilanjutkan, tidak mudah marah, sikapnya apa? Suka memaafkan orang. Wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi ketika orangnya seperti itu, kita memaafkan, bahkan terus berbuat baik. Bapak Ibu, orang yang suka marah, emosi negatif, pendendam, ternyata ada yang juga melakukan penelitian, hasil pencitraannya melalui MRI, gambaran otaknya itu seperti gambaran orang yang sedang stres. Nah, oleh karena itu, mari biasakan tidak mudah marah. Yang kedua, pesan Nabi, wa'ad bi sayyatal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan dosa yang pernah dilakukan dengan kebaikan yang bisa menutupi dan menghapus dosa-dosa itu. Mohon izin Bu Sekjen, ini untuk yang hadir di sini usia di atas 20, mohon izin disediakan satu mobil Pajero saja. Seri terbaru, monggo tunjuk tangan untuk keluarga kementerian yang sampai saat ini belum pernah punya dosa. Tolong ayo. Pajero kita siapkan. Atau kita tambah hadiahnya. Kalau ada, kalau ditanya nggak mungkin karena semua kita pernah berbuat dosa. Semua kita pernah berbuat dosa. Tapi Rasul pesannya, kalau terlanjur berbuat dosa, segera tutup dengan kebaikan. Bahasa Al-Quran lebih tegas lagi, orang mutakin itu walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ciri orang itu ketika terlanjur berbuat dosa atau perbuatannya merugikan dan menganiaya diri sendiri, ia segera ingat akan Allah, semohon ampun terhadap dosa-dosa yang ia lakukan itu. Allah kan menyebut di Al-Quran, wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Itu kan pernyataan, siapa yang ampunannya melebihi ampunan Allah? Karena di ayat lain Allah mengatakan ampunan Allah itu maha luas. Sekalipun dosa kita itu menggunung menumpuk, ampunan Allah lebih luas dari itu. Maka tugas kita sekarang muhasabah. Ketika sudah diampuni, jangan lagi berbuat dosa. Jangan lagi berbuat dosa, dan pertobatan itu tidak boleh ditunda. Bapak Ibu, Allah sangat menyukai orang-orang yang bertobat. Jadi ketika kita berbuat dosa, bukan berarti kita hilang potensi untuk dicintai Allah. Kalau kita memang pernah berbuat dosa, untuk dicintai Allah dengan apa? Ya dengan bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, mari kita menjadi orang yang menjaga betul. Dalam Islam, amal soleh itu sebutannya mastata'tum, semampu kita. Kalau kita tidak mampu, tidak kena dosa. Tapi urusan maksiat, tidak ada ampun, tidak ada kompromi. Khusus kemaksiatan nggak ada kompromi. Jadi kalau amal soleh, nggak mampu sholat dengan berdiri, sholat dengan duduk. Ada teman yang, Pak, saya itu belum bisa sholat tahajud tiap malam. Padahal tahu pahala sholat tahajud itu luar biasa. Ya kita, dan Mbak apa? Kalau belum bisa sholat tahajud tiap malam, nggak apa-apa Bu, dilakukan dulu seminggu 7 kali. Gitu. Insya Allah bisa rutin itu. Ada yang nggak bisa. Ya cara mengerjakan semampu kita, memang mastata'tum. Tapi kalau untuk kemaksiatan Bapak Ibu, tidak ada kompromi. Saya senang dengan kisah anak yang tobat.
Salah satu yang tobat luar biasa itu ya Muhammad Ali. Bapak Ibu, ada yang ketika dulu sekolah SD Muhammad Ali tinju terus SD-nya dibubarkan? Ada? Kalau Bapak Ibu mengalami peristiwa itu, mari kita sadar bahwa kita sudah tua. Itu memang perjadiannya masa lalu, kita nonton. Bahkan saya taunya Muhammad Ali itu orang Indonesia. Karena setiap Ali tinju kok sekolah disuruh pulang, gurunya mau ikut nonton tinju itu. Setelah tahu ternyata Muhammad Ali ini dulu namanya belum Muhammad Ali, setelah Muslim jadi Muhammad Ali. Dan ketika Muhammad Ali itu wafat, catatan kehidupannya kemudian menyebar. Yang satu saya terima adalah catatan pertobatan Muhammad Ali agar tidak melakukan kemaksiatan lagi. Di catatan Muhammad Ali itu ditulis, saya tidak merokok, tapi saya selalu membawa korek di saku celana. Setiap hati ini tergoda untuk berbuat maksiat, kata Ali, saya nyalakan satu batang dan saya rasakan panasnya di telapak tangan saya. Catatan Ali terus menulis, lalu saya berkata di dalam hati, wahai Ali, menahan panasnya korek api ini saja kamu tidak sanggup, bagaimana dengan dahsyatnya neraka nanti. Itu cara Ali mendidik diri ketika sudah tobat agar tidak kembali kepada kemaksiatan. Masing-masing kita punya cara khusus. Tapi ketika ada seorang santri tanya ustadznya, karena dia ditugaskan di tempat yang di situ kalau tidak ikut kemaksiatan tertentu dikucilkan, santri itu konsultasi sama ustadznya. Ustadz sudah tahu, ini santri pinter, sebetulnya sudah tahu jawabnya. Yang namanya kemaksiatan apapun nggak boleh. Tapi karena santri pinter tadi, santrinya kan jawab, ustadznya kan jawab. Di antara jawaban saya sampaikan disingkat ini begini, anakku, kamu boleh berbuat maksiat, tapi setelah berbuat maksiat jangan lagi makan rezeki dari Allah. Santrinya yang cerdas jawabnya, Ustadz, bukankah seluruh alam ini pemberi rezeki adalah Allah? Lah kalau saya nggak makan rezeki dari Allah, saya makan dari rezeki siapa? Maka ustadznya bilang, kamu sudah tahu yang menjamin hidupmu itu Allah, pemberi rezeki untuk kehidupan itu Allah, kenapa kamu masih berani kepada pemberi kehidupan ini? Oh, dia pasti pengen mantep lagi, kan terus ditanya, gini aja, kamu boleh berbuat maksiat asal kamu sudah tahu caranya mengusir malaikat maut jika menjemputmu. Pokoknya kalau kamu bisa menunda kematian sehingga kamu bisa bertobat, kamu boleh berbuat maksiat. Karena santri ini cerdas, dia tahu betul Al-Quran sudah mengatakan bahwa ketika ajal itu tiba, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak ada yang mampu mengundur walau sa'ah, tapi kalau belum waktunya, apapun kejadiannya tidak bisa mengantarkan kematian. Sehingga santri itu bilang sama ustadznya, tidak mungkin Ustadz saya menunda kematian, wong mati itu datangnya tidak terduga, kalau datang nggak bisa ditunda. Maka di situ ustadznya terus ngomong keras sama santrinya itu, anakku, kamu sudah tahu bahwa kematian itu rahasia Allah, datangnya tidak terduga, kalau datang nggak bisa ditunda. Kenapa kamu masih berpikir untuk berbuat maksiat? Tidakkah kau bayangkan, hei anakku, bagaimana jika kemaksiatan yang kamu lakukan itu menjadi akhir dari hidupmu? Anak itu digitukan dia bergetar. Tidak berani saya Ustaz. Saya takut kalau kemaksiatan yang saya lakukan ini menjadi akhir dari kehidupan. Semua kita pengen hidup itu diakhiri dengan kebaikan, husnul khotimah. Tapi sekali lagi kita berani berbuat kemaksiatan hanya karena orang tidak tahu, karena kematian itu begitu dekat. Yang ketiga, Rasul berpesan,
wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ini sebagai penutup wujud orang yang beriman sesungguhnya. Kata Rasul, dan bergaullah kamu dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Sepertinya Rasul itu sudah memberikan penjelasan betapa banyak orang mengaku Islam tapi sering akhlaknya jauh dari Islam. Sehingga yang terjadi ketika bergaul tidak mencerminkan akhlak sebagai orang yang beriman. Suatu ketika Rasul ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, Madin, seperti apa orang yang beragama itu wahai Rasul?" Maka Rasulullah menjawab, orang yang beragama itu husnul khuluq, tanda beragama akhlaknya baik. Bahkan di riwayat yang lain Rasul mengatakan, akmalul mu'minina imanan aksanuhum khuluqon. Sebaik-baik orang di dalam keberimanannya ialah yang paling baik akhlaknya. Oleh karena itu mari kita wujudkan bahwa kita ini orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Nah, ketika di dunia kerja, akhlak yang baik itu bukan sekedar dibatasi santun, bicaranya baik, ya. Tapi akhlak yang baik untuk kerja, kata Rasul, bekerja yang dicintai oleh Allah itu seorang yang bekerja dengan itqon. Itqon itu bahasa kita, bekerja dengan hasil yang terbaik. Oleh ahli manajemen sering disebut itqon itu ya profesional. Maka ketika kita orang itu berakhlak yang baik dalam menjalankan peran tugas kita, tentu kita selesaikan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Di akhir materi ini kami mengucapkan selamat dan turut berbahagia dari berbagai survei Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah selalu mendapatkan apresiasi sebagai kementerian yang berprestasi terbaik. Dan semoga ini menjadi wujud dari akhlak mulia kita ketika menjadi bagian yang harus membangun bangsa ini melalui pendidikan. Demikian Bapak Ibu, persis sebelum jam 14 saya sampaikan, jadi 3 hal. Kita bertahan di dalam kebaikan. Yang kedua, pertobatan itu diwujudkan dengan mengakhiri semua dosa dan menutupnya dengan yang baik. Dan yang ketiga, mari kita tunjukkan bahwa kita ini adalah warga negara beriman yang berkarakter, yang memiliki akhlak mulia. Mohon izin Pak Menteri, saya di berbagai tempat keliling itu saya nyebutnya menjadi duta 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu. Itu selalu saya sampaikan karena itu bagian dari membangun yang selama ini diresahkan. Betapa sedihnya ketika kuliah di kelas ditanya peserta kuliahnya lebih dari 30, tapi begitu ditanya siapa yang sudah sholat subuh, tidak lebih dari sepertiga. Bahkan kemudian keluar subuh dulu. Kenapa? Karena tidak menjalankan kebiasaan nomor 1, rajin bangun pagi. Dan itu saya pikir solusi membentuk akhlak mulia tadi. Rajin bangun pagi, tertib beribadah, baru kemudian tertib belajar, rajin berolahraga, bergizi cukup. Dan ketika kakek nenek itu hari ini, kemarin-kemarin Idul Fitri tidak merasa punya waktu bercengkrama dengan cucu-cucu. Karena kakek nenek itu cucunya datang, tapi cucu itu hanya bergerombol di colokan listrik main gadget itu. Ternyata ada solusi dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, gemar bermasyarakat, gemar bergaul, ngaji, kumpul, dan yang terakhir kemudian tidur cepat. Dan saya mohon izin, itu sering saya sampaikan karena rasa-rasanya inilah pesan membentuk karakter yang baik untuk anak-anak dengan bahasa yang sederhana. Terima kasih Bapak Ibu, menyitir pantun
hak patennya Pak Menteri tadi. Ya, pantunnya kan mesti itulah nama-nama burung gitu. Jadi saya sampai apal itu. Oleh karena itu saya akhiri Bapak Ibu, dalam bahasa Jawa ada kalimat kopat duduwe santen wonten lepat nyuwun pangapunten. Ada pantun yang agak nakal lagi. Ada Dek Fatimah kecegluk meja wonten salah nyuwun pangapura gitu. Aku lu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.